Satyotu Namo Buddhaya. Selamat malam yang kami muliakan para Biku Sangha, Samanera, dan Atasilani. Dan selamat malam kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Perkenankan saya Amelia Larissa yang akan memandu acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom serta channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan Dhamma Pada yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, kami persilakan. Pembacaan Dhamma Pada Lokawaga atau dunia, syair 177. Nawe kadaria de walokang wajanti bala hawe napasang santidanang diro cadanang anumo damano te ne waso hoti suki paratati. Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi, orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Ibu Tari. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pembacaan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakatu Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita bersama pada malam hari ini kita dapat mendengarkan Dhamma Sakaca Online, Bedah Sutta episode ke-9 Maha Satipatthana Sutta yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Titayano Mahatera. Berikut akan saya bacakan profil beliau. Yang Mulia Titayano Mahatera, beliau diupasampada menjadi seorang biku dengan nama penahbisan Biku Titayano di Wat Bonares Wihara, Bangkok, Thailand pada tanggal 4 Juli 1999 dengan upajaya Pura Puagama dengan Kama Wacarya Tan Chaukun Para Widurdhamma Pun. Baik, marilah kita dengarkan bersama
bedah suta yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Titayano Mahatera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, selamat malam semuanya. Ya, kami akan melanjutkan pembahasan Mahasatipatthana Sutta pada malam ini. Ya, saya akan segera share file. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah mulai membahas alinea baru, ya alinea baru dari bagian keluar masuknya napas, pengamatan terhadap keluar masuknya napas dari bab yang lebih besar lagi, yaitu pengamatan terhadap jasmani. Ya, saya membaca ulang. Ya. Dengan penuh sati ia menarik napas. Dengan penuh sati ia menghembuskan napas. Saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya menarik napas panjang. Saat menghembuskan napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya menghembuskan napas panjang. Saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan jelas, saya menarik napas pendek. Saat menghembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas, saya menghembuskan napas pendek. Ya, minggu lalu juga kita sudah membahas bahwa tentang terjemahan kata asasati dan pasasati. Ya, jadi ada yang menerjemahkan asasati itu sebagai tarik napas, lalu pasasati itu sebagai menghembuskan napas. Memang kalau dari segi bahasa, ya asasati seyogianya diterjemahkan sebagai menarik napas. Pasasati itu sebagai menghembuskan napas. Tapi dari kitab komentar kata-kata mereka ya sebagian punya pendapat lain ya. Ya terutama di di Winaya kata-kata ya kitab komentar terhadap Winaya itu berbeda sama kitab komentar dengan Sutta. Kitab Winaya dia mengatakan bahwa ini asasati itu adalah menghembuskan napas, pasasati menarik napas. Kenapa? Karena kan disebutkan yang pertama kan asasati lalu pasasati, dan dikatakan kalau anak-anak, kalau bayi lahir itu yang pertama kali yang terjadi itu adalah menghembuskan napas, sehingga asasati seyogianya menghembuskan napas. Ya. Oke, ya ini hanya sekedar pengetahuan bahwa nanti jangan kaget. Ada yang menerjemahkan asasati itu sebagai tarik napas, ada yang menerjemahkannya sebagai menghembuskan napas. Ya. Oke, ya. Kemudian juga ini, ia mengetahui dengan jelas. Itu merupakan terjemahan dari Pajanati. Ya, Pajanati ini sebetulnya dia terdiri dari kata dua kata, ya. Pa sama janati. Janati itu mengetahui. Jadi kata janati itu bisa disandingkan dengan sejumlah awalan. Kalau pa itu pra, ya. Jadi prajanati, ya kalau kata bendanya menjadi pratnya atau panya. Ya, pratnya atau panya, ya biasanya kita di Indonesia terjemahkan sebagai wisdom atau kebijaksanaan atau pengetahuan yang mendalam. Ya, nah itu adalah kata bendanya. Nah kata kerjanya itu adalah prajanati atau pajanati. Kemudian ya kata janati bisa juga disandingkan dengan ajanati, ya kata bendanya menjadi atnya atau anya, ya instruksi, ya atau pembabaran begitu. Lalu kata janati bisa juga disandingkan dengan awalan wi, artinya menjadi winyana, ya winyana kesadaran.
Kata janati bisa juga disandingkan dengan sang, ya, sanya, ya, persepsi. Kata janati bisa juga disandingkan dengan dua awalan, yaitu sam sama pra, menjadi sampradanya, ya, sampajanya, ya, clear comprehension, pemahaman secara jernih, ya, sati sampajana, ya, sati sampajana. Ya, jadi kata janati itu, ya, di sini saya terjemahkan sebagai mengetahui secara jelas, ya. Jadi ketika mengamati napas masuk keluar, ya, jadi seseorang harus tertarik, ya, memiliki daya, memiliki ketertarikan terhadap napas itu. Karena kalau tidak, pikiran kita itu akan melayang. Pikiran kita itu akan mengembara kemana-mana. Jadi harus mempunyai interest terhadap napas itu sendiri. Baru pikiran kita, ya, batin kita itu tidak lari ke sana kemari. Oleh karena itu di sini dikatakan, ya, akan muncul yang namanya canda. Canda itu, ya, keinginan atau antusiasme. Ya, nah, dari sana, ya, baru bisa membuat napas itu menjadi lebih halus. Dari napas yang menjadi lebih halus, ya, timbul yang namanya pamoja. Ya, timbul pamoja bisa membuat, ya, napas semakin halus, ya, dan, ya, akhirnya batin juga semakin tenang, ya, karena antara napas dan batin itu sebetulnya terjadi ada kaitan yang sangat erat. Ketika batin kita itu liar, ya, mengembara kemana-mana, napas menjadi kasar. Tapi jadi pengendalian napas atau batin itu bisa dari dua pihak ini, ya, bisa mulai menenangkan batin, lalu napas akan dengan sendirinya menjadi lebih halus. Atau bisa membuat napas menjadi halus, batin juga akan semakin tenang. Jadi kita bisa, karena kedua ini berkaitan, sehingga kita bisa memainkan kedua faktor ini. Ya, kata Pak Moja itu kegembiraan. Ini cukup penting di dalam latihan latihan dhamma, ya, dalam pelatihan dhamma. Jadi ini merupakan salah satu tahap awal yang akan dijalani oleh seseorang. Karena kalau seseorang itu tidak merasa tidak bahagia dalam praktek dhamma, itu tidak mungkin dia bisa praktek lebih lanjut. Jadi harus timbul sukacita untuk mempraktekkan dhamma, baru nanti bisa muncul kemajuan-kemajuan yang lainnya. Oke, ya. Ya, jadi dengan penuh hati ia menarik napas, dengan penuh hati ia menghembuskan napas. Saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas. Saya menarik napas panjang. Saat menghembuskan napas panjang, ia mengetahui dengan jelas. Saya menghembuskan napas panjang. Saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan jelas. Saya menarik napas pendek. Saat menghembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas. Saya menghembuskan napas pendek. Jadi tidak peduli apakah itu napas panjang atau napas pendek, kita cukup mengetahuinya secara jelas. Ya. Tidak perlu, ya, secara sengaja, ya, untuk membuat napas lebih panjang atau lebih pendek gitu. Mungkin ada yang mengatakan, bukannya tadi Pak Andre mengatakan bahwa untuk membuat batin menjadi lebih tenang, napas ini bisa dilakukan pengaturan napas. Ya, itu secara umum dikatakan demikian. Tapi untuk tahap ini, ya, kita belum sampai pada mengatur napas. Ya, mengatur dalam tanda kutip. Jadi biarkan saja, entah itu napas panjang atau napas pendek, kita tidak peduli. Yang penting kita mengetahui secara jelas apa yang terjadi. Ya. Lalu, nah, mulai sini, ya. Nah, alinea berikut, ya. Ia berlatih, saya akan menarik napas dengan merasakan segenap
jasmani. Ya berarti saya akan menghembuskan napas dengan merasakan segenap jasmani. Ya berarti saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ya berarti saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ya, ya, saya akan menarik napas dengan merasakan segenap jasmani. Nah, kata segenap jasmani ini bahasa palinya itu sabakaya. Nah, jadi kalau menurut kitab komentar itu ya saya pakai kitab komentar saya supaya lebih pendek. Kalau apa kitab penjelas makna itu terlalu panjang. Ya, jadi segenap jasmani di sini oleh kitab komentar ditafsirkan sebagai segenap batang tubuh napas. Ya, segenap batang tubuh napas. Ya, dalam hal ini ya memang ada dua penafsiran. Satu adalah ya itu batang tubuh napas. Tapi ada yang menafsirkan itu ya segenap jasmani, seluruh badan, menyadari napas dengan menyadari seluruh napas. Itu juga bisa saja terjadi. Ya, jadi bukan hanya hanya satu penafsiran. Ya, jadi bisa dua penafsiran. Ya, misalnya kalau kita lihat di terjemahan sutta ini kita lihat literatur yang berdasarkan literatur Sanskerta, misalnya di Yogacara Bumi itu dikatakan itu bahwa yang dimasukkan dengan segenap jasmani itu memang segenap jasmani. Ya, juga di dalam kitab Vinaya kalau nggak salah ini kitab Vinaya di salah satu ini kitab Vinaya Sanskerta. Ya saya lupa yang Sarwastiwada punya atau saya lupa. Ya, juga dikatakan itu segenap jasmani, ya, bukan segenap batang tubuh napas, ya. Jadi boleh dikatakan hampir semua literatur Sanskerta ya yang di India, yang benua India punya, termasuk yang Mahawibasa, itu kita komentar dari kitab Abhidharma dari Sarwastiwada, itu juga menyatakan demikian bahwa itu segenap jasmani. Ya, jadi boleh dikatakan kalau kita simpulkan, ya, semua literatur yang ada di Sri Lanka berasal dari Sri Lanka, misalnya Wisuddhimagga, Vimukti Marga, walaupun itu sebetulnya bukan Theravada punya, itu semua menafsirkan itu sabakaya itu sebagai segenap batang tubuh jasmani. Sedangkan kalau yang di benua India itu hampir semuanya ini sekujur tubuh. Ya, jadi maksudnya itu misalnya di Mahawibasa ya. Jadi saya ambil ya di Mahawibasa misalnya dikatakan bahwa jadi ketika sati terhadap napas belum ditegakkan secara baik, yang kita amati itu adalah napas secara keseluruhan. Tapi ketika sati terhadap napas itu sudah lebih baik, ya, yang kita mengamati napas itu melalui ya, misalnya kita tarik napas seolah-olah seluruh tubuh kita itu seolah-olah udara masuk melalui pori-pori seluruh tubuh. Ya, lalu waktu menarik napas seolah-olah itu napas itu keluar dari pori-pori seluruh tubuh. Ya, jadi saya pikir ini juga merupakan sesuatu yang bisa dipraktekkan juga. Memang untuk untuk orang Theravada atau bahkan mereka yang berpegang pada kanon Pali, ya, Tipitaka Pali, itu memang pemahaman seperti ini tidak begitu lazim. Ya.
Oke, ya baik. Sekarang kita lanjut, ya. Ya, ia berlatih. Saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Kata berlatih di sini adalah bahwa ini kata berlatih di sini adalah bahwa dia mengakrabi, ia mengembangkan dan ia melakukannya itu berulang-ulang. Itu yang dimasukkan dengan kata berlatih. Ya, ya. Jadi saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Nah, sekarang tenang. Kita menjelaskan, aktivitas jasmani dulu. Ya. Jadi kaya sangkara. Ketika seseorang sedang bermeditasi, ya, aktivitas jasmani yang ada itu adalah napas. Ya, itu satu-satunya. Karena dia kan sedang meditasi duduk. Ya, dia tidak, tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, sehingga ya salah satu satu-satunya anggota tubuh yang masih bergerak itu adalah gerakan napas, ya, gerakan napas. Jadi di sini ya kaya sangkara aktivitas jasmani maksudnya itu adalah ini napas, ya. Jadi berarti ia berlatih saya akan menghembuskan napas ya dengan ya napas yang tenang. Nah, ini mulai mengatur napas. Ini sudah mulai ada upaya untuk membuat napas itu menjadi lebih tenang, lebih halus. Ya, oke, kita lanjut. Ya, kemudian tenang, pasambayang. Ya, ya, jadi apa? Dengan aktivitas jasmani yang tenang. Kata tenang di sini bahasa palinya itu adalah pasambayang. Pasambayang itu ada kaitannya dengan kata pasadi. Ya, mungkin kita tahu ada 7 faktor pencerahan, ada 7 bojangga, ya, ada 7 bojangga, ya. Ini jadi salah satu faktor pencerahan itu adalah pasadi. Pasadi itu keheningan, ya. Ketika kita meditasi ya terasa ada sangat hening begitu, ya. Ada yang mengatakan ketika kita merasa keheningan itu seolah-olah itu telinga kita mendengarkan suara jangkrik gitu, ya, suara jangkrik begitu, ya, katanya begitu, ya, tapi nggak tahu, ya. Ya, ya, jadi ketika ya seperti yang dikatakan tadi, ketika napas ketika ya napas belum tercerap dengan baik oleh batin, maka napasnya itu masih kasar. Tetapi ketika napas sudah tercerap dengan baik oleh batin, maksudnya itu batin sudah betul-betul sangat memperhatikan napas, ya, tidak lari ke sana kemari lagi, maka napas akan menjadi lebih halus. Ya. Oke. Dan menurut kitab komentar, ketika kita sudah sampai di tahap saya mengetahui dengan jelas, ya, napas panjang ketika saya menarik napas panjang, maka itu ketika itu sudah muncul, ya, ini nimitta dari napas, ya. Yang dimasukkan dengan nimitta dari napas itu adalah ini patibaga nimitta, ya. Karena kalau kita melihat secara samatha, ya, untuk masuk jana, ya, itu nimitta yang muncul adalah patibaga nimitta, ya. Jadi dikatakan di sini itu sudah muncul patibaga nimitta, ya. Dan berarti orang tersebut itu kalau dia berlatih lebih lanjut lagi masih dalam tahap mengetahui secara jelas napas panjang, napas pendek, itu berarti dia sudah masuk jana, ya. Memang
apa ya, pendekatan dari kata ini itu dia mengambil pendekatan secara sama. Dia mengikuti cara-cara yang digunakan di dalam Visuddhimagga. Ya, jadi memang ini agak apa ya, agak tidak diterima semua apa ya, ilmu akademis Buddhis begitu. Jadi makanya ada sejumlah orang mereka tidak mau menggunakan kitab komentar ya, karena kadang-kadang memang kitab komentar itu agak penafsirannya itu agak di luar kebiasaan ya, agak di luar kebiasaan kalau bisa dikatakan demikian ya. Jadi padahal ini baru tahap awal latihan Satipatthana, itu sudah masuk jana, padahal untuk masuk jana itu tidak gampang ya. Jadi dikatakan bahwa ketika dia berada di dalam ketika dia setelah keluar dari jana, dia bisa. Jadi ketika dia berada dalam jana, berarti yang diperhatikan itu adalah nimitta dari napas. Ya, nimitta dari napas. Nimitta dari napas itu katanya ya namanya patibhaga nimitta, itu bisa berupa cahaya, bisa seperti sesuatu yang bening begitu, entah itu es yang bening, batu yang bening, atau seolah-olah kita berada di dalam air ya, ada kesan bening begitu ya, konon begitu ya. Jadi itu adalah objek dari objek ketika seseorang memasuki jana. Tapi kalau dia sudah keluar dari jana, berarti yang diamati itu adalah keluar masuk napas, atau kalau dia baru keluar dari jana, berarti yang diperhatikan adalah faktor jana. Faktor jana, vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Ya. Oke. Ya. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa mengamati keluar masuk napas itu berarti mengamati jasmani. Mengamati jasmani bisa juga ya ditafsirkan sebagai mengamati 4 mahabhuta, 4 unsur utama, yaitu tanah, air, api, angin, dan atau ini 24 jenis turunannya. Ya, karena kita tahu di Abhidhamma ada 28 jenis rupa. Ya, jadi rupa kaya nupasana itu bisa juga dikatakan ya kita mengamati rupa. Ya, bisa dilakukan penafsiran seperti itu. Jadi kita mengamati 28 jenis rupa itu. Ya. 28 jenis rupa bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 4 unsur utama dan 24 fenomena materi turunan. Ya, kalau 4 unsur utama ya tanah, air, api, angin. Yaitu kita mengamati sifatnya, karena ini kan dalam konteks vipassana. Ya, jadi kita mengamati sifatnya yang ada 4 unsur itu total ada 12 sifat. Ya, lalu atau 24 turunannya ya, salah satu 20 di antara 24 turunan itu ada yang namanya, kalian lihat baris kedua, 4 gocara rupa, fenomena materi, medan, indria ya. Salah satunya itu adalah ini sentuhan ya, kottaba ya. Jadi di antara 28 rupa itu ya sebetulnya bagi pemula yang mau melakukan vipassana di mana objeknya itu adalah paramattha dhamma, itu dua rupa yang paling gampang diamati oleh seorang pemula adalah gerakan atau sentuhan ya. Gerakan misalnya pada saat tangan saya sedang bergerak, saya menyadari gerakan. Jadi itu saya mengamati paramattha dhamma, bukan ke konsep, bukan ke panyati. Ya, jadi vipassana kan objeknya itu paramattha dhamma. Ya, secara umum demikian, tentu saja ada pengecualian
Jadi Jadi kalau kita mau melakukan vipassana dan mengamati jasmani, berarti ada dua objek yang agak gampang diamati, yaitu gerakan. Ketika kita sedang jalan, gerakan kaki, ya itu kita sadari, atau sentuhan. Sentuhan bisa sentuhan nafas, ya sentuhan nafas, bukan titik sentuh, tapi sentuhan itu sendiri, ya, atau sentuhan tangan dengan benda yang lainnya, atau kaki dengan lantai. Ya, oke, ya kita lanjut. Ya, jadi ini, ya. Jadi pada saat kita melakukan kaya nupassana, ya, jadi boleh dikatakan pada saat itu kita juga bisa melakukan pengamatan terhadap nama rupa. Ya, sering kali di masyarakat ada umum mengatakan, oh Bante, saya tidak mau meditasi yang lain-lain, saya hanya mau mengamati nama rupa, ya, ya itu ya kalau mengamati nama rupa, ya berarti ke jasmani, ya atau ke nama, ya rupa jasmani, kalau nama itu batin, ya aktivitas batin, ya. Kemudian dari pengamatan terhadap nama rupa, lalu kita melihat keterkondisian dari nama rupa tersebut, ya. Dikatakan di dalam kitab komentar bahwa dari pengamatan terhadap keterkondisian dari nama rupa, dari sana kita bisa melihat patijja samuppada. Wah, ini memang menurut alur kitab komentar itu memang baru dalam tahap begitu, itu sudah meditasinya itu sudah sangat maju, ya, sudah mulai mengamati patijja samuppada. Jadi dari sana kita bisa melihat awija, ya paccaya sankhara, paccaya ini nama rupa dan lain sebagainya, ya. Jadi dari pengamatan terhadap keterkondisian dari nama rupa ini, kita juga mulai menyadari bahwa tidak ada yang namanya satta, makhluk, tidak ada yang namanya individu. Berarti kita sudah mulai juga menyadari anatta, ya, anatta. Dan menurut kitab komentar juga, kalau kita sudah mulai sampai di tahap itu, berarti kita sudah sampai di tahap Kangka Witarana, ya, Kangka Witarana. Dalam sutta dikatakan ada 7 tingkatan kesucian, ya, atau pemurnian lah, ya. Satu adalah pemurnian sila, pemurnian batin, ya, pemurnian pandangan, ya. Lalu yang keempat adalah pemurnian, ya, yang timbul dari karena sudah mengatasi keraguan-raguan. Jadi ketika kita sudah sampai ke tahap pengamatan terhadap nama rupa, lalu kita mengamati keterkondisian dari nama rupa tersebut, ya, kita mulai melihat patijja samuppada, ya, kita sudah mulai melihat patijja samuppada, maka dikatakan bahwa ketika itu kita sudah mulai menyadari bahwa tidak ada yang namanya makhluk, tidak ada yang namanya individu. Berarti kita sudah di tahap ini, kita sudah mengatasi pandangan salah yang ketiga. Dan juga, ya, karena kita sudah melihat patijja samuppada, sehingga ya kita juga sudah mengatasi, sudah melampaui keraguan-raguan, ya, Kangka Witarana, ya. Ya, ini memang kalau menurut kita komentar, ya sampai tahap ini memang orang yang berlatih Satipatthana itu betul-betul sudah sangat dekat dengan tingkat kesucian, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kenyataan itu kalau baru sampai ke tahap ini biasanya orang masih sangat sangat awal dalam latihannya, masih perlu latihan yang lebih lanjut, lebih lama lagi, ya. Ya, jadi kita mulai
menyadari ya tidak ada yang namanya makhluk hidup, tidak ada yang namanya individu. Ya, ya. Kemudian dari sana, ya, dari sana kita juga mulai melihat ilakhana, mulai melihat anicca, dukkha, dan anatta, ya, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, kembali lagi dari kitab komentar yang mengatakan sebetulnya seseorang dengan berlatih sampai tahap ini saja itu sudah sangat dekat dengan tingkat kesucian arahat. Ya. Oke. Kemudian juga dikatakan bahwa melihat ilakhana, melihat anicca, dukkha, anatta. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika sudah sampai tahap ini, seseorang juga sudah mulai bisa melihat kalapa. Apa itu kalapa? Mungkin ya, ini harus mendalami abhidhamma ya. Ya. Jadi apa? Kalapa. Jadi walaupun misalnya seseorang belum mencapai jhana, sebetulnya ya kalau dia hanya misalnya dia berlatih 4 unsur, ya, lalu sampai ke tahap nanti sudah tubuhnya sudah bercahaya, ya, lalu mulai ke ruang kosong, ya, di antara ini sel, lalu akhirnya mulai bisa melihat kalapa. Dari melihat kalapa, pengamatan terhadap kalapa, akhirnya seseorang bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Ya, menurut kita komentar demikian. Dan setelah melihat kalapa, lalu secara berangsur-angsur akhirnya masuk ke magga phala. Ya, ya, jadi menurut kita komentar sekali lagi ini sudah sangat dekat dengan pencapaian tingkat kesucian. Ya, kita lanjut ke paragraf yang berikut. Bagaikan para biku, seorang operator roda mekanik atau seorang pemutar roda mekanik atau seorang cantrik, ya, pemutar roda mekanik. Saat membuat putaran panjang, ia mengetahui dengan jelas saya membuat putaran panjang. Saat membuat putaran pendek, ia mengetahui dengan jelas saya membuat putaran pendek. Demikianlah para biku, saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas saya menarik napas panjang. Saat menghembuskan napas panjang, dia mengetahui dengan jelas saya menghembuskan napas panjang. Apa itu? Operator roda mekanik atau bamakara. Ya, bahasa Palinya itu bamakara. Jadi ini kira-kira yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Jadi itu yang namanya ini roda mekanik. Ya, jadi zaman dulu itu orang menimba air ya pakai roda seperti itu, memutar roda itu. Jadi ketika dia memutar panjang, ya, dia tahu dengan jelas dia memutar panjang. Ketika dia hanya memutar pendek, ya, mungkin dia memutar pendek ya karena airnya itu tidak terlalu dalam. Tapi kalau airnya sangat dalam, ya berarti dia memutar panjang. Ya, jadi ketika dia memutar panjang, dia mengetahui dengan jelas memutar panjang. Ketika memutar pendek, dia mengetahui dengan jelas memutar pendek. Ya. Ya. Kemudian ya kita lanjut ya ke paragraf berikut. Saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan jelas saya menarik napas pendek. Saat menghembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas saya menghembuskan napas pendek. Ia berlatih. Saya akan menarik napas dengan merasakan segenap jasmani. Ia berlatih, saya akan menghembuskan napas dengan merasakan segenap jasmani. Ia berlatih, saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ia berlatih, saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ya, itu saya pikir tidak perlu penjelasan karena kebanyakan mengulang dari paragraf sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk paragraf yang baru. Dengan demikian pula, ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal.
Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal. Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan eksternal. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Ya, sekarang apa yang dimasukkan dengan internal? Ya, jadi ada kalimat ia demikian pula ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal. Yang dimasukkan dengan internal adalah dia mengamati dirinya sendiri. Ya, dia mengamati dirinya sendiri. Dia mengamati napas yang terjadi pada dirinya sendiri. Sedangkan yang dimasukkan dengan secara eksternal adalah dia mengamati napas dari orang lain. Ya, memang ini agak sepertinya tidak mudah untuk mengamati napas pada orang lain. Ya, tapi ya memang menurut penafsiran kitab komentar yang dimasukkan dengan eksternal, bahidda itu adalah napas dari orang lain. Ya. Kemudian juga dikatakan ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan eksternal. Ya, apakah sekaligus pada diri sendiri juga pada orang lain pada waktu yang sama? Menurut kitab komentar tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ya, yang benar adalah kadang-kadang satu waktu dia mengamati dirinya sendiri, satu waktu dia mengamati pihak yang lain. Ya, satu waktu dia mengamati pihak yang lain, satu waktu dia mengamati dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan secara bersamaan. Mengamati dirinya sendiri bersamaan juga mengamati orang lain. Tidak mungkin itu bisa dilakukan menurut kitab komentar. Ya, oke. Ya, nah kita ke kalimat selanjutnya. Ya, ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Apa yang dimaksudkan dengan fenomena kemunculan pada jasmani? Ya, jadi menurut kitab komentar, jadi pengamatan terhadap fenomena kemunculan itu seperti seseorang yang operator ini. Kalau dulu itu pandai besi, supaya besinya itu bisa menimbulkan suhu yang tinggi, pembakaran yang tinggi, suhu yang tinggi untuk melebur besi, maka orang menggunakan sejenis mekanik yang dioperasikan dengan tangan itu ditarik maju mundur begitu untuk menghasilkan angin. Ya, anginnya itu ditujukan untuk ditiup ke bara api sehingga itu bisa menimbulkan suhu yang tinggi. Nah, jadi di dalam kitab komentar dikatakan seperti orang yang mengamati ini, yang mengamati gerakan operasi dari mesin penghasil tiupan angin itu. Ya, jadi begitu pula kita melakukan pengamatan terhadap fenomena kemunculan pada jasmani. Ya, dan dari sana kita akan melihat bahwa pada saat munculnya napas itu berdasarkan karena adanya jasmani, karena adanya lubang hidung, lalu ada batin juga. Ya, tiga faktor ini yang mengkondisikan menjadi kondisi dari kemunculan dari napas. Ya, terutama dalam hal ini fenomena kemunculan itu
landasannya itu ada pada jasmani. Ya, jadi yang dimasukkan dengan fenomena kemunculan itu adalah penyebab dari penyebab karanatena, penyebab dari munculnya suatu fenomena. Jadi dia sebagai penyebab. Penyebabnya apa? Penyebab munculnya napas itu apa? Karena kita memiliki jasmani. Karena ada jasmani maka ada napas. Kalau tidak ada jasmani tidak akan ada napas. Menurut kitab komentar demikian. Kemudian ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Jadi dikatakan kalau sudah tidak ada, menurut kitab komentar, kalau sudah tidak ada lagi jasmani, sudah batinnya itu sudah berhenti, maka hidungnya sudah tidak ada, maka itu napas pun lenyap, napas pun lenyap, dan jadi itu adalah bagaimana kita memahami yang dikatakan pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Kemudian pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan dari jasmani. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, bahwa tidak mungkin kita bisa sekaligus melakukan pengamatan terhadap kemunculan dan kelenyapan sekaligus pada satu waktu. Tidak mungkin. Jadi kadang-kadang kita perhatiannya lebih diutamakan ke kemunculan. Kadang-kadang kita perhatiannya ke kelenyapan. Tapi tidak mungkin bisa sekaligus dua-duanya diamati. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan kalimat bahwa ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani, ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani, ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Kalau menurut penafsiran saya, mungkin ada sebagian masih bingung terhadap bagaimana secara praktek itu melakukannya. Kalau menurut saya ini sebetulnya hanya suatu penekanan terhadap pengamatan terhadap napas. Jadi napas itu kan dia muncul lalu hilang, muncul lagi, hilang lagi. Pokoknya kita amati aja muncul lenyapnya napas begitu. Menurut saya itu adalah penafsiran secara praktis. Kalau kalian agak bingung untuk bagaimana menafsirkan yang baru dijelaskan ini menurut yang sesuai dengan kitab komentar. Oke, kita masuk ke alinea yang berikut. Ada jasmani. Demikianlah sati hadir pada dirinya. Ia hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati. Tidak menggenggami apapun di dunia. Demikianlah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Jadi Jadi dengan mengamati kaya nupasana, dengan melakukan kaya nupasana, dia hanya sekedar menyadari, oh ini ada jasmani. Tidak ada yang namanya sabta, tidak ada yang namanya makhluk hidup, tidak ada yang namanya individu, tidak ada yang namanya perempuan, tidak ada yang namanya pria, tidak ada yang namanya atta atau diri, tidak ada yang berhubungan sama diri, tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada sesuatu, dan tidak ada milik sesuatu, Jadi hanya sekedar ada kaya, hanya sekedar ada rupa, Nah, itu kira-kira yang dimasukkan dengan ada jasmani, demikianlah sati hadir pada dirinya. Nah, kemudian ia hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati. Jadi hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kaya. Pengetahuan tentang jasmani.
Lalu sati terhadap apa? Yaitu ya kembali juga sati terhadap kaya, sati terhadap jasmani. Jadi hanya ya, jadi kita tidak melakukan penafsiran apa-apa, hanya memiliki pengetahuan ya tentang ini jasmani, hanya menegakkan sati terhadap jasmani. Ya, tidak ya, jadi ia hidup tanpa ketergantungan. Ketergantungan terhadap apa? Ketergantungan atau kemelekatan, ya tepatnya itu mungkin kemelekatan, ya tidak melekat pada tanha dan dikhi, tidak melekat pada nafsu keinginan, juga tidak melekat pada pandangan salah, ya. Kalau nafsu keinginan tanha atau apa ya, kadang saya terjemahkan juga haus gamba, ya karena tanha itu artinya haus, ya. Haus gamba dan pandangan salah, ya pandangan salah terutama ya tentang sakaya dikhi ini, bahwa adanya sabta, adanya pugala, ya adanya makhluk hidup, adanya aku, ya adanya konsep milik ini milikku, ya. Ya, nah itu adalah pandangan salah. Jadi dia tidak melekat pada pandangan salah maupun pada tanha atau haus gamba. Ya. Ya, kemudian dia juga tidak menggenggami apapun di dunia. Ya. Jadi dia juga tidak melekat apapun di dunia ini. Melekat pada apa? Nah, menurut kita komentar, melekat pada pancakanda kita. Ya, karena pancakanda kita kan seringkali juga dikatakan, misalnya pancakanda kan rupa, wedana, sanya, sankhara, dan winyana. Ya, jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin dan kesadaran. Ya, seringkali ya juga ini dikatakan ini adalah 5 kelompok kemelekatan. Karena kenapa disebut 5 kelompok kemelekatan? Karena orang-orang cenderung melekat pada 5 kelompok ini, ya sehingga disebut 5 kelompok kemelekatan. Jadi Jadi dia tidak melekat pada apapun di dunia ini, termasuk melekat pada pancakanda, ya. Atau dia memiliki pandangan salah, ya bahwa ini adalah diriku, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan diriku. Jadi dia tidak menggenggammi ya konsep seperti itu, konsep tentang aku, ya. Nah ini memang tidak mudah. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba untuk terlepas dari konsep tentang keakuan, ya dalam tanda kutip, ya konsep tentang atta, ya. Jadi maka segala sesuatu ketika kita mengucapkan sesuatu, ya usahakan hilangkan tentang aku, hilangkan tentang saya. Ini punya saya, ya saya yang melakukan ini, ya. Jadi tidak menyebutkan ini. Saya mengalami sakit, ya. Saya mengalami sakit. Kalau kita masih melekat pada sang aku. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk terlepas dari kemelekatan terhadap sang aku, kita hanya menyebutkan, ya ini ada sakit, ya bukan saya yang sakit, tapi ini ada sakit, ya ini ada perasaan bahagia, ya bukan saya sedang merasakan kebahagiaan. Nah, mungkin itu merupakan salah satu cara dari terlepas dari keakuan. Ya, di samping tentu saja ya dengan mencoba untuk melihat keterkondisian kemunculan dari fenomena materi. Ya. Oke, jadi kita sudah mendekati akhir dari bagian pengamatan terhadap napas, ya. Jadi demikianlah para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ya. Jadi secara keseluruhan
menurut kitab komentar, ya, ketika, ya, ini kesimpulan secara umum terhadap bagian tentang pengamatan terhadap napas, ya, menurut kitab komentar, ketika kita mencerap napas masuk dan napas keluar, berarti pada saat itu kita juga sudah mulai memasuki tahap mengamati adanya dukkha, mulai masuk ke melihat kebenaran dukkha, ya. Ketika kita mencerap napas masuk dan napas keluar. Kemudian, ya, ketika pada saat muncul napas masuk, napas keluar, muncul tanha, dan kalau kita melihat adanya tanha itu, adanya haus damba, adanya nafsu keinginan, maka kita juga sudah mulai melihat yang namanya samudaya satya, kebenaran tentang kemunculan. Kemunculan apa? Tentang kemunculan adanya tanha. Ya, jadi pada saat sedang mengamati napas lalu muncul tanha, ya kita melihat adanya tanha itu sebagai sumber penderitaan. Ya. Kemudian, ya, ketika, ya, baik napas masuk dan keluar dan maupun tanha itu sudah keduanya itu sudah tidak ada, maka kita mulai juga melihat kebenaran tentang kelenyapan, nirodha satya. Lalu ketika, ya, dukkha itu, ya, diketahui, lalu juga kita menanggalkan, ya, menanggalkan penyebab dari dukkha, yaitu adanya tanha itu, ya. Kemudian kita juga di lenyapnya dukkha, ya, lenyapnya tanha, ya, maka kita sudah mulai lihat Arya Magga, jalan kesucian, ya, jalan keluhuran lah, ya. Dan berarti kita sudah mulai juga melihat Magga Satya, ya. Jadi dari hanya dengan pengamatan terhadap keluar masuknya napas, kita juga sudah bisa melakukan pengamatan, kita sudah mulai bisa melihat juga 4 kebenaran Arya, 4 Arya Satya, yaitu dukkha, samudaya, nirodha, dan magga. Ya, jadi dikatakan kalau bisa dilakukan seperti ini, ya, maka seseorang, ya, sudah sangat dekat dengan pencapaian kesucian, pencapaian kearahatan. Ya, ya, ini memang tampaknya sangat mudah, tapi dalam praktek itu tidak gampang. Ya, perlu upaya yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat dalam bagian pengamatan terhadap anapanasati ini, keluar masuknya nafas, ya. Jadi sebetulnya ini hanya sebagian dari anapanasati saja, tidak lengkap. Karena kalau kita betul-betul ini lihat di sutta yang lain, sebetulnya anapanasati itu total ada 16 tahap. Ya, ada 16 tahap. Tapi di sini, ya, di dalam Mahasatipatthana Sutta dia hanya sampai 4 tahap saja. Sisa dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu tidak ada dalam Satipatthana Sutta ini, Mahasatipatthana Sutta ini. Ya. Mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah dalam hal ini. Ya, jadi berarti selesai sudah, ya, pembahasan kita tentang ini, tentang bagian, ya, anapanasati ini. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, Satipatthana kan ada 4, kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dan dhamma nupasana. Nah, dalam kaya nupasana itu dibagi lagi menjadi 6 bagian. Ya, pengamatan terhadap keluar masuknya napas itu bagian pertama. Bagian kedua adalah pengamatan terhadap posisi
tubuh, ya, posisi tubuh, ya. Kemudian bagian yang ketiga sampajana, ya, pemahaman secara jernih, ya. Kemudian yang keempat adalah perhatian terhadap hal-hal yang menjijikkan. Lalu yang kelima adalah perhatian terhadap dahu, unsur, ya, 4 unsur terutama, ya. Lalu yang keenam, bagian keenam adalah pengamatan terhadap 9 jenis hal yang menjijikkan, ya, itu asubah, ya, itu asubah. Saya pikir untuk malam ini sampai di sini saja dulu pembahasan kita. Saya kembalikan ke pihak moderator. Baik, Anu Mudana Bante atas uraian damainya yang disampaikan. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik yang ada di channel YouTube maupun yang ada di room Zoom, kami persilakan. Sebelumnya sudah ada pertanyaan dari channel YouTube Bante. Akan saya bacakan. Dari Tio Siuhua. Wandami Bante mau tanya, jika ada orang yang bikin saya kesal, kadang-kadang tanpa sadar mengoceh dan dalam hati, apakah saya sudah berbuat karma buruk? Anu Mudana Bante atas bantuannya. Ya, mungkin kita tidak perlu terlalu memikirkan tentang apakah itu menimbulkan karma buruk atau tidak. Yang penting ketika kita mulai ngoceh itu, ya kita secepatnya mencoba untuk secepatnya menyadarinya dan usahakan itu tidak berkembang lebih lanjut, ya. Kalau menurut pemahaman saya, kalau yang namanya karma buruk, kalau Anda sudah mulai setelah mengoceh, Anda mulai membayangkan ini orang ini saya ketok kepalanya atau orang ini saya gebuk begitu, nah itu baru menimbulkan karma buruk, ya. Kalau masih dalam tahap yang ngoceh itu juga macam-macam, ya ngoceh itu kalau misalnya aduh orang ini mengesalkan, ya mungkin itu belum sampai ke karma buruk. Tapi kalau misalnya orang ini saya gebukin aja gitu, nah itu sudah menimbulkan karma buruk karena kita sudah mulai melakukan suatu perbuatan melalui pikiran, ya. Jadi tidak usah terlalu memikirkan apakah itu karma buruk atau tidak. Yang penting kita mencoba untuk tidak membuat itu makin besar kobaran apinya. Baik, Anu Mudana Bante atas jawabannya. Kepada moderator, saya boleh ada permintaan karena setelah Zoom ini saya akan keluar kota, perjalanannya cukup jauh, 4 jam. Jadi tidak jam 8.30 itu sudah selesai. Ya. Baik, Bante. Baik, Bante. Ini ada pertanyaan yang ingin bertanya dari Zoom, Bante. Ini mungkin satu orang, Upacarika Mewah. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, Namo Buddhaya Bante. Selamat malam, moderator. Saya dari Kota Tangerang. Singkat saja Bante, kalau seseorang sudah masuk dalam nikambana itu, apakah dalam fase nikambana ini seseorang sudah go terabu atau memang arahnya ke jana, Bante? Kadang-kadang nikambana ini bisa berangsur-angsur selama 1 minggu, Bante. Jadi setelah keluar dari anapanasati, itu setelah 1 minggu pun masih terasa di sana, Bante. Apa ya? Nikambana apa? Iya. Jadi perasaan nyaman atau seperti piti, Bante. Jadi pada saat bermeditasi anapanasati itu biasanya muncul piti. Kalau di tubuh saya itu di atas bibir saya gitu, Bante. Jadi itu bisa berlangsung berhari-hari walaupun sudah keluar dari meditasi, Bante. Ya. Pertanyaan saya, nikambana ini apakah
termasuk arahnya Gotrabu atau memang arahnya juga ke arah Jana, Bante? Itu saja, terima kasih banyak. Saya pikir itu baru muncul yang namanya PT ya. Karena kita tahu kalau untuk sampai ke arah jana harus 5 faktor jana muncul ya, lengkap, secara lengkap, yaitu Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata ya. Dan ya biasanya itu adanya Piti itu juga kita bisa merasakannya itu secara jasmani ya, secara jasmani. Dan ya memang ada sejumlah orang ketika ya konsentrasinya bagus, samadhinya bagus, dia mengalami piti, dan piti itu ya tergantung kekuatan samadhinya. Kalau samadhinya cukup kuat, maka dan dia masih berlatih terus ya setiap hari, maka piti yang muncul itu bisa bertahan berhari-hari ya. Secara umum ya biasanya hanya 1 sampai 2 hari ya. Tapi kalau dia setiap hari latihan ya tentu saja itu dia nambah terus ya, memperpanjang terus ya. Dan memang yang namanya piti sukha itu ya itu memang bukan hanya muncul pada saat kita sedang meditasi saja. Bahkan ya setelah keluar dari meditasi, kalau samadhinya bagus, itu masih bisa bertahan ya cukup lama ya, cukup lama. Dan ya ketika muncul piti sukha ya maka dan 5 faktor jana lainnya ya, termasuk 5 faktor jana lainnya, maka dikatakan 5 rintangan batin akan untuk sementara hilang. Dan juga kotoran batin yang lainnya itu agak sulit untuk muncul. Sehingga itu kadang-kadang memberi kesan kepada orang bahwa dia sudah mencapai kesucian. Tapi sebetulnya belum. Karena itu munculnya 5 faktor jana itu hanya untuk sementara menekan munculnya kotoran batin lainnya. Untuk sementara saja. Nanti kalau situasinya sudah berubah, ya kotoran batin masih bisa muncul. Jadi oleh karena itu, ya kriteria pencapaian kesucian itu bukan dari piti dan sukha saja. Ya, bukan hanya dari piti dan sukha saja. Walaupun ya kita tahu bahwa dari 7 faktor pencerahan itu 2 diantaranya itu ada piti dengan sukha. Tapi bukan hanya piti dengan sukha saja, harus masih ada lengkap 5 lainnya. Ya, itu kira-kira. Jadi saya pikir ya itu baru tahap awal munculnya 5 faktor jana ya mungkin ya jadi masih perlu berlatih yang lebih lanjut lagi ya. Dana Bante, terima kasih banyak. Satu. Terima kasih moderator. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan Namo Buddhaya Bante atas jawabannya. Baik, karena keterbatasan waktu bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menanyakan pertanyaannya di episode selanjutnya. Baik, marilah kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya. Marilah kita mempersembahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur kita, pada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini, mereka turut berbahagia dan mengkursikan mereka terlahir di alam-alam yang berbahagia. Kami mohon kepada Bante, Titayana Mahatera untuk membimbing pelimpahan jasa pada malam hari ini. Ya, baik. Saudara-saudari sekalian, hari malam ini kita kembali sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Ya, tadi kita sudah memberikan penghormatan kepada Tiratana, kemudian kita juga sudah mendengarkan ya, pembahasan tentang sutta, ya. Kita sudah melakukan diskusi juga, ya, diskusi Dhamma,
Nah, itu dikatakan menghasilkan jasa kebajikan. Sekarang jasa kebajikan ini kita juga limpahkan ke leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat kita, di sekitar tempat tinggal, di sekitar tempat kerja kita, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah dilakukan sejauh ini. Ya. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani katassa yana nyani kata nime tesanca bhagino hontu sattanang pamanaka ye piya gunawanta ya mai hang mata pita dayo dithane capya dithawa anye matjatta verino satta tithanti lokasmin te bumma capuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bawa bawe nyatang patidanang me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sangniwedayum maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papontu esa sasitjatang subha sadu sadu sadu. Baik, sebagai ungkapan rasa hormat dan bakti kami kepada Yang Mulia Biku Sangha yang telah membimbing kita selama ini, marilah kita bernamaskara bersama-sama. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana Sirisa Micang Udang Pacayino Cataro Dhamma Wadanti Ayuwan Nusikang Balam. Sadu, sadu, sadu. Saya mewakili KBTI Karya Sedana Dasuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Vitayana Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk melakukan Beda Sutta bersama kami yang hadir di Zoom maupun di channel YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk dan kita semua. Baik, kepada Bante untuk ya. silakan untuk bisa. Selamat malam ya, semoga sampai tujuan. Baik, marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan kembali memberi penghormatan kepada Sang Tiratana dengan pembacaan nama Rakaratata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadi Swakatu Bhagawata Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan katanya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman mengenai kegiatan Dhamma online selanjutnya.
Baik, demikianlah rangkaian Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang telah hadir baik di Zoom dan channel YouTube pada kegiatan Buddha Sutta pada malam hari ini. Hamba termasuk Bante Amudana Bante. Ya, dan terima kasih kepada petugas yang bertugas. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma dan semangat berbuat kebajikan. Dan akhir kata, saya Amelia Larissa pamit undur diri. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.